Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Alia yang akan mengambil hak asuh Ayu dari Fauzan dan juga Rindu. Nah, kira-kira pilihan mana, keputusan apa yang akan Rindu ambil demi untuk bisa mempertahankan Ayu dalam pelukannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya tiba-tiba Alia melakukan sebuah hal yang cukup gila ya kawan-kawan. Alia saat itu menghubungi pengacara dan bersiap untuk mengambil semua yang menjadi milik Fauzan ya kawan-kawan. Alia juga menggugat ke pengadilan untuk merebut rumah milik ayah Fauzan. Oleh karena hal itu, Bu Rati bahkan sampai kesal dan marah kepada Alia karena rumah itu atas nama Bapak Irwandi, yaitu ayah dari Fauzan. Namun Alia bisa merebut rumah itu karena Fauzan juga tercantum sebagai ahli waris dari Pak Irwandi. Carla dan juga Bu Rati pun semakin tidak percaya dengan semua yang dilakukan oleh Alia karena Alia ingin merebut rumah mereka. Namun dari sekian banyak drama dan juga sekian banyak hal yang ingin Alia ambil, ada satu hal yang menurut Mimin cukup mengejutkan, yaitu Alia bisa saja memenangkan hak asuh anak atas Ayu. Ya, ternyata Fauzan belum merubah nama Ayu seperti nama kelahiran Ayu, yaitu Ayunda Putri Fauzan. Karena pada saat Fauzan membawa Ayu ke Australia, saat itu Fauzan mengganti namanya menjadi Rara Dian Rahayu. Oleh karena hal itu, Alia masih tercatat sebagai wali sah untuk Rara Dian Rahayu. Rindu pun benar-benar sangat shock mendengar semua itu karena ternyata Fauzan berbohong kepada Rindu. Fauzan mengatakan jika Fauzan sudah mengganti nama Ayu seperti semula. Namun nyatanya Alia masih bisa melakukan hal ini. Kekecewaan Rindu terhadap Fauzan pun menjadi semakin besar dan mungkin ini akan menutup semua pintu kemungkinan Fauzan untuk kembali pada. Alia pun akhirnya memberikan sebuah pilihan kepada Rindu ya kawan-kawan. Jika Rindu mau pergi secara sukarela meninggalkan rumah Fauzan, maka Alia akan membiarkan Ayu tetap bersama dengan Rindu. Namun jika Rindu tetap memaksa untuk tinggal di rumah Fauzan, maka Alia akan mengklaim bahwa dirinya adalah wali sah bagi Ayu. Keputusan ini adalah keputusan yang sangat berat bagi Rindu karena Rindu tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan ini ya kawan-kawan. Karena jika Rindu sampai salah langkah, Rindu bisa kehilangan Ayu untuk selama-lamanya. Yang membuat keputusan ini menjadi rumit karena Ayu ingin ayah dan juga ibunya itu tinggal bersama, sementara Rindu dan juga Fauzan sekarang tidak akan mungkin bisa untuk bersatu lagi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Rindu sedang
membaca buku milik Ayu ya kawan-kawan. Namun ternyata di halaman paling terakhir atau di sampul halaman terakhir, Rindu menemukan sebuah tulisan yang bertuliskan, "Mama, aku terbaik. Aku sayang Mama, Mama dan Papa bersama." Hal ini membuat Rindu benar-benar sangat kasihan dengan Ayu ya kawan-kawan. Rasa kasihan itulah yang dimanfaatkan oleh semua orang untuk melukai Rindu, termasuk oleh Fauzan. Karena Fauzan juga memanfaatkan Ayu untuk bisa kembali kepada Rindu. Dan sekarang Alia mencoba untuk memanfaatkan rasa belah kasih Rindu itu untuk mengusir Rindu dari rumah Fauzan ya kawan-kawan. Dengan pilihan yang cukup sulit, Rindu pada akhirnya memilih untuk tetap bersama dengan Ayu dan meninggalkan rumah Fauzan. Rindu benar-benar sangat sakit dalam hal ini, namun Bunda Aminah selalu ada untuk Rindu, dan Bunda Aminah selalu siap pasang badan untuk menjaga Rindu. Ya, sebenarnya Alia melakukan semua ini itu tujuannya untuk memisahkan Rindu dengan Fauzan, karena Alia membuat situasi terpaksa memilih. Rindu harus memilih Fauzan atau Ayu, namun menurut Mimin, Rindu akan jauh lebih memilih Ayu. Ayu akan tinggal bersama dengan Rindu, meninggalkan Fauzan, dan Fauzan hanya akan tinggal dengan kehampaan, kesepian, dan juga rasa bersalahnya. Alia memang sangat pintar memainkan perasaan orang lain, seperti halnya apa yang Alia lakukan saat ini. Itu benar-benar sangat membuat Rindu dan juga Fauzan itu kesusahan dalam menentukan keputusan yang harus mereka ambil. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Semoga ada jalan keluar dari semua permasalahan ini, dan semoga Fauzan juga berhasil menggugat ke pengadilan ya kawan-kawan terkait kesehatan mental Alia. Jadi semua berkas yang Alia tanda tangani itu bisa dianggap tidak sah karena Alia memiliki mental yang tidak stabil. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.